SMK Negeri 1 Lambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hijai, calon guru penggerak angkatan ke-7 asal SMK Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini sebelumnya saya atas nama pribadi Pak, saya mohon izin kepada Bapak pimpinan SMKN Negeri 1 Lambu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum saya melakukan wawancara Pak, tetapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa dalam pengambilan keputusan ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita jadikan sebagai patokan untuk penerapan proses pengambilan keputusan, yang dimana ada 3 komponen di sini. Yang pertama ada 4 paradigma yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Yang ketiga 3 prinsip, 2-3 prinsip. Yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan keputusan dan kemudian keputusan. Sekarang apakah Bapak saya siap untuk wawancara Pak? Siap. Iya Pak. Ya, adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral yang ada di sini Pak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, bagaimana dalam mengidentifikasi itu merupakan dilema etika dan bujukan. Sebagai pemimpin dari sebuah instansi pendidikan, itu bahwa di dalam pendidikan itu ada berbagai kasus yang menghadapi, baik kasus itu yang benar-benar tantangan itu disebut dengan dilema etika atau kasus yang seharusnya benar atau yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut itu dapat kita identifikasi mana kasus itu dapat kita identifikasikan dengan benar dan salah. Setelah cara sains mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Jadi harus kita pahami dulu kasus itu mana yang benar, mana yang salah. Kayak gitu caranya. Dan untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dulu dengan semua pihak yang ada di lembaga pendidikan, terutama guru, supaya jadi setelah identifikasi itu dapat kita selesaikan masalah itu. Iya Pak. Artinya Bapak selama ini untuk melakukan identifikasi yang Bapak lakukan itu, yang pertama melakukan identifikasi dulu dengan terhadap kasus, apakah kasus itu berat atau ringan, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sini, terutama waktu kepala sekolah dan pengawas pembina, begitu Pak ya? Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika ini itu saya 2 hal apakah kepentingan masalah orang, kemudian masalah kebenaran atau kesetiaan sebagainya. Terima kasih Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak harus memprioritaskan kasus itu, dan kasus itu adalah berdasarkan yang berdiri rasa adil, berarti untuk kemaslahatan orang banyak. Sekarang Pak, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke,
Kalau selama ini apa yang sudah kita laksanakan, kita harus berdasarkan hati nurani, suara hati nurani. Nah, kemudian mana yang paling besar manfaatnya, mana yang paling kecil mudaratnya, itu yang harus kita pertimbangkan, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan masalah dari saudara siswa, kita harus mengedepankan kepentingan peserta didik. Nah, jadi kita harus berpikir dengan rasa peduli sama siswa. Jangan sampai antara kedua siswa misalnya kita hadapi di antara siswa itu ada diskriminasi dan sebagainya. Nah, jadi tahap berikutnya yang dilakukan adalah dengan menginvestigasi masalah tersebut, di mana apa asalnya, dari mana masalah ini, kemudian bagaimana dampak yang atau hasil yang kita dapatkan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali untuk dapat diketahui apakah keputusan tersebut dapat kita pertanggungjawabkan apa enggak. Nah, itu kalau menurut saya. Ya, berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan itu adalah melakukan peninjau kembali dengan berbasis peraturan, kemudian tinjau kembali fakta-fakta yang terjadi, kemudian itu akan dijadikan sebagai bahan renungan Bapak. Akan tetapi Bapak akan mempertimbangkan dengan harus percaya diri terhadap kasus-kasus itu. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu dengan dilema etika, hal yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok-pokok permasalahan, jangan sampai masalah itu terlalu besar. Jadi membangun kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mempertimbangkan hak-hak peserta didik. Ya, ini cara pengambilannya adalah dengan menggunakan penerapan aturan yang ada. Sekarang Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral, gimana ya? Biasanya kalau hasil keputusan dari apa yang sudah kita lakukan dari permasalahan itu kan ada yang menerima, ada yang enggak. Karena di sinilah harus kita mengambil kebijakan yang tepat untuk menerima keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Jadi dalam walaupun ini menjadi sebuah tantangan, itu maka kita tetap istiqomah dan tetap menjalankan keputusan itu dengan sebuah sebuah kesepakatan bersama. Itu kalau iya Pak, berarti dalam pengambilan keputusan ini jelas ada tantangan Pak ya. Iya, ada. Salah satu tantangannya umpama ada juga yang menerima, ada juga yang enggak. Jadi inilah sebuah tantangan bagi kita, terutama yang tidak menerima, sebab keputusan yang sudah kita lakukan itu sudah kita berdasarkan kebijakan, berdasarkan hati nurani, berdasarkan tata kelolaan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Sekarang Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih kita tidak memiliki jadwal tertentu. Kita Bapak, apabila kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada di sekolah, kita langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Sebab kalau kita tidak ada, kita akan menimbulkan yang besar lagi karena akan jadi permasalahan. Jadi kalau seandainya kita menyelesaikan sebuah kasus, kita harus prioritaskan kasus itu dapat diselesaikan secepatnya. Itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut secara secepatnya. Jadi jenis kasus, apakah itu diselesaikan cepatnya atau mungkin ada waktu-waktu tertentu lagi yang tidak diselesaikan dengan orang tua misalnya, dengan pihak lain misalnya.
Ya, artinya dengan pengambilan keputusan yang cepat berarti supaya keadaan dan kenyamanan sekolah bisa terjaga dan guru juga butuh mengajar dengan keadaan yang nyaman, siswa juga butuh belajar yang aman. Berarti kalau kondisinya keadaan kelas yang masih belum aman berarti otomatis sekolah itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang jadi bikin. Sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini Bapak mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada, kita membangun komunikasi baik dengan guru semua warga sekolah, dan kita membangun komunikasi baik dengan siswa, supaya semua permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan bersama. Nah, kemudian saran pemimpin juga sebagai pengambilan keputusan sebagai salah satu pemimpin itu merupakan salah satu faktor mempermudah dan membantu dalam penyelesaian permasalahan. Ya, artinya dalam pengambilan keputusan ini yang menjadi role model Bapak menggunakan sistem kolaborasi Pak ya dalam penanganan kasus Semuanya, semua warga sekolah warga sekolah, kemudian para guru apa yang lain, kemudian ketua jurusan, ya. kemudian kepala sekolah, semua yang ada lah, semua komponen yang ada di sekolah lah, semua warga sekolah itu kan kita kerjasama yang baik, membangun kerjasama yang baik supaya semua permasalahan kita hadapi dapat kita selesaikan bersama. Ya Pak, yang terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada keputusan dilema etika Pak? Oke. Nah, jadi kalau ada makna yang harus kita cari dari permasalahan kita hadapi yaitu dengan mengambil keputusan maka kita dapat mengidentifikasi jenis kasus. Kemudian kita dapat melakukannya menyelesaikannya lebih awal kalau kita sudah mengetahui jenis kasus itu, kemudian apa saja faktor yang menyebabkan terjadi. Kalau kita bisa mengidentifikasinya dari awal, maka kita bisa menyelesaikan kasus tersebut dari awal dengan bekerjasama dan kolaborasi dengan guru tadi. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian dari kasus itu, kita lakukan pengujian apakah dengan benar supaya nanti dapat menentukan paradigma apa yang harus kita pilih. Nah, sehingga keputusan bisa diambil dari sesuai prinsip-prinsip yang tidak merugikan orang lain atau yang memberikan siswa. Iya Pak, makasih Pak ya atas berarti dalam wawancara ini Bapak sudah memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Makasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa lagi nanti bisa ditanyakan selanjutnya supaya ini Siap Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, pada kesempatan sekarang pagi ini saya Usman Menjerin, calon guru penggerak angkatan ke-7 asal SMP Negeri 6 Lambung, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan coba melakukan wawancara kepada bapak-bapak sekolah, karena dalam hal ini adalah sebagai pemenang tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana nanti bapak akan saya wawancara dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sekarang saya tanya Pak, apakah Bapak siap saya lakukan wawancara Pak? Insyaallah siap. Ya Pak, makasih Pak. Sekarang pertanyaan yang saya tujukan nanti Pak itu harus sesuai dengan proses penerapan daripada menjawab sebuah kasus itu. Terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada 4 paradigma, yang kedua 3 prinsip, dan yang ketiga adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sini Pak? Ya, terima kasih. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan-kepentingan
yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan-bahan serta perbincangan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan atau referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan atau pendapatnya terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Ya, artinya keputusan. Bapak nanti dalam mengidentifikasi itu ya pertama Bapak lakukan adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nilai-nilai atau pihak-pihak yang teridentifikasi atau yang bermasalah. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal. Jika berkenaan dengan hal itu, hal-hal internal. Ya, artinya nanti Bapak pada saat melakukan pengambilan keputusan, Bapak tetap akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di atas dan tidak terlepas juga kerjasama dengan para wakil sekolah. Sekarang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini? Langkah ataupun prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job unit kerja saya, dan kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Ini Pak, yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Artinya dalam hal pengambilan keputusan Bapak selalu menjalin, menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi yang intens, terutama untuk pimpinan-pimpinan yang di atas, begitu Pak ya. Yang kelima Pak, hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangan dalam mengambil problem atau kasus etika ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang
sudah diambil, yang tidak mungkin kita memuaskan, kemudian dua belah pihak tidak memungkinkan memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bentuk seperti apa Pak, atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal yang tertentu rasanya tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi yang sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena menyelesaikan masalah atau permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Ya Pak, berikut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi pelibatan unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Berarti di sini Bapak seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak ini, yang pertama wakil kepala sekolah kemudian pengawas pembina, guru BK, teman guru sejawat, dan seluruh stakeholder yang ada. Pertanyaan yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan di dilema etika Pak? Ya, yang pertama adalah memahami konteks permasalahan, dan yang kedua koordinasi dan komunikasi yang sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisasi lingkungan kerja juga memperbanyak referensi. Iya Pak, berarti hal-hal yang paling Bapak ambil atau yang petik dari pembelajaran pertemuan ini dari penanganan kasus, Bapak akan memahami konteks permasalahannya, besar kecilnya kasus, kemudian tetap melakukan koordinasi yang intens yang terkait adanya masalah, kemudian melibatkan seluruh wakil sekolah, kemudian pengawas pembina, dewan guru, guru BK, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja Pak, makasih atas wawancaranya pada kesempatan siang ini. Saya tidak lupa mengucapkan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Pimpinan SDN 1 Melaju, karena pada kesempatan pagi ini saya meminta waktu Ibu untuk kegiatan saya yang berkaitan dengan wawancara. Adapun tujuan dari wawancara ini, yang dimana di sekolah Ibu jelas pasti ada dilema etika dan bujukan moral yang terjadi, baik itu dilakukan oleh siswa itu sendiri maupun dilakukan oleh guru. Akan tetapi sebelum saya melakukan wawancara, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Ibu nanti untuk melakukan identifikasi tentang pertanyaan saya. Yang pertama, nanti Ibu harus menggunakan 4 paradigma untuk menjawab. Yang kedua adalah menggunakan 3 prinsip, dan yang ketiga adalah menggunakan 9 pengambilan, pengujian, dan dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk ini, apakah Ibu kepala sekolah siap saya wawancara Bu?
Ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika, bahkan bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Bisa saya jawab? Silakan lanjut. Saya akan coba menjawab. Sebagai kepala sekolah yang baru, apabila saya dihadapkan pada berbagai kasus di mana saya dituntut untuk mengambil keputusan, ada kalanya saya dihadapkan pada keputusan yang sama-sama baik, namun ada kalanya saya juga mengambil keputusan di mana salah satunya yang baik dan salah satunya yang tidak baik. Apabila keputusan yang saya ambil ada dua pilihan, yaitu sama-sama baik, maka di situ saya berada pada posisi dilema etika. Apabila keputusannya yang saya ambil salah satunya yang baik dan salah satunya tidak baik atau buruk, atau pada saat itu saya berada pada posisi bujukan moral. Ya Bu. Hanya itu yang Ya, berarti Ibu dalam pengambilan atau mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Ibu ada dua hal yang Ibu terapkan sebagai role model yang menjadi pegangan Ibu. Yang pertama adalah ketika kasus-kasus itu adalah memenuhi unsur dilema etika, otomatis yang Ibu terapkan adalah apakah ini kasus ini benar atau tidak. Kemudian dengan apakah kasus ini benar atau benar, itu adalah merupakan bujukan moral. Berarti Ibu nanti akan melakukan beberapa macam cara identifikasi. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? pada kasus ini saya rasa apabila saya berada pada posisi untuk mencari keputusan di mana keputusan itu yang sama-sama baik, maka keputusan yang akan saya ambil adalah keputusan yang membawa kebermanfaatan yang banyak tadi bagi semua kalangan. Jadi untuk saya mengambil keputusan di sini adalah keputusan yang membawa banyak manfaat bagi semua kalangan. Ya. Berikut Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah yang saya ambil ketika berada pada kasus seperti ini adalah saya ambil ketika saya harus mengambil keputusan dari sebuah kasus dengan mengidentifikasi kasus yang muncul. Setelah itu dicari bukti-bukti yang mendukung, kemudian mencari solusi yang tepat dan mencari solusi yang lain sebagai pilihan, yaitu ambil solusi yang tepat, kemudian ambil tindakan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti yang muncul tadi. Itu berarti dalam langkah-langkah pengambilan keputusan Ibu ini harus ada pertimbangan, kemudian melakukan identifikasi dulu, kemudian kaitan dengan kasus-kasus itu harus Ibu cari data dulu yang relevan, Ya, yang sesuai dengan permasalahan. Ya, terima kasih Bu. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal yang saya anggap efektif jika dihadapkan pada kondisi dilema etika, dan hal yang saya anggap paling efektif itu
mengambil salah satu keputusan yang terbaik untuk yang terbaik, dan di sini adalah yang membawa banyak manfaat bagi semua pihak juga. Ya, berarti juga hal-hal yang paling efektif itu adalah Ibu mencari solusi yang berkepihakan terhadap kebersamaan, artinya yang dimana bermanfaat untuk kemaslahatan umat yang banyak, begitu Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Kalau berbicara masalah tantangan, ya jelas apapun yang menjadi permasalahan atau kasus itu pasti ada tantangannya. Namun di sini dalam tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus seperti ini, saya biasanya terjadi karena adanya miskonsepsi, ya, miskonsepsi terhadap pihak yang lain atau persepsi yang salah terhadap kasus yang muncul tersebut, sehingga ketika kita mengambil keputusan tentu tidak tepat karena persepsi kita terhadap kasus yang muncul tersebut sudah salah dari awal, ya, sehingga keputusan pun ya jelas tidak tepat. Ya, berarti juga yang menjadi tantangan Ibu kadang-kadang adalah antara individu dengan individu, itu jelas. Kemudian ada individu dengan kelompok, bahkan akan terjadi juga ya individu dengan masyarakat. Ya, sekarang Bu, Tidak sesuai. ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk serta prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian sesuatu kasus tentu dilihat dulu dari kondisinya, apakah kasus tersebut darurat atau tidak. Ya, apabila kasus tersebut darurat dan membutuhkan penyelesaian pada saat itu juga, maka tentu diambil keputusan pada saat itu juga. Akan tetapi apabila kasus itu tidak terlalu darurat, maka yang menyangkut kepentingan banyak pihak tentu ditunda dulu demi mencari solusi terbaik dari berbagai pihak. Kemudian diambillah tindakan yang paling tepat yang dapat menyelesaikan kasus itu. Berarti Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Ibu otomatis itu harus berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, Sudah pasti itu. kemudian pengawas pembina, bahkan dewan guru untuk sebelum memutuskan kasus yang ada di sekolah. Kemudian juga Ibu tidak mungkin juga melakukan identifikasi kasus dulu lebih awal, apakah kasus ini besar, ringan, apa berat. Ya, makasih Bu. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara faktor yang mempermudah untuk membantu menyelesaikan atau mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti yang pada tema kita, tentu keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu tentu tidak mudah, namun diperlukan berbagai macam pertimbangan. Ya, biasanya
hal seperti itu saya lakukan sebelum mengambil keputusan adalah dengan meminta pendapat dari berbagai pihak, mulai dari pengawas pembina sampai ke korwil atau bapak ibu guru yang dianggap senior yang ada di lingkungan sekolah, kemudian yang punya pengalaman kerja yang bisa disebut yang sudah senior. Mereka lebih bijak biasanya dalam mengambil keputusan. Itu yang pernah saya alami. Ya, berarti Ibu tetap mengedepankan saat pengambilan keputusannya adalah berkolaborasi dengan pembina pengawas, Semua pihak, bahkan ya. unsur dinas yang terkait, dalam penanganan kasus dilematika yang di sekolah itu. Sekarang Bu, yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil pada kasus-kasus yang dibahas di atas adalah saya bisa petik pembelajaran atau pengalaman dari berbagai keputusan yang terbaik di antara pilihan yang baik, keputusan yang baik yang membawa manfaat terutama sekali bagi pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kami. Itu. Ya Bu, makasih. Saya. Artinya dalam pembelajaran yang Ibu dapat atau yang dipetik ini adalah tetap koordinasi dan komunikasi itu sangat penting, karena selain itu juga untuk menjaga harmonisasi lingkungan sekolah, di mana sekolah lebih-lebih guru itu butuh mengajar dengan nyaman, dan juga siswa itu membutuhkan pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran itu lebih bagus dan guru-gurunya lebih leluasa dalam penyampaian materi. Ya, makasih Bu atas wawancara pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.